Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titin Kristiana M.Com selaku dosen di mata kuliah proses bisnis TI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri saya sendiri, Siti Somni Fitri, serta rekan kelompok saya yaitu Amalda Salsabila Nur dan Muhammad Farhan. Kami di sini akan mempresentasikan implementasi proses bisnis dengan analisis SWOT pada suatu PT Forecoffee Indonesia. Latar belakang masalah, kopi telah menjadi bagian integral dari budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-17. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor kopi terbesar di dunia, berada di peringkat 4 negara pengekspor kopi dan kedua terbesar di ASEAN setelah Vietnam. Kopi dapat ditemukan di seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa memandang usia, status ekonomi, atau gender. Di era modern, minum kopi telah menjadi gaya hidup urban yang mendorong munculnya banyak gerai kopi, termasuk gerai kopi kekinian yang didukung teknologi untuk pemasaran dan transaksi. Dengan lebih dari 2.950 gerai kopi pada tahun 2019 dan nilai pasar sekitar 4,8 triliun, bisnis kopi siap diminum memiliki potensi ekonomi yang besar. Pesaing bisnis kopi semakin ketat dengan munculnya berbagai merek, salah satunya Forecoffee, startup yang memanfaatkan pendekatan online to offline dengan mengusung tagline Green the Essential. Forecoffee berfokus pada penyajian kopi berkualitas dari 100% biji kopi Arabica lokal Indonesia, memberikan pengalaman baru bagi pecinta kopi melalui perpaduan teknologi dan keahlian dalam mengolah kopi. Manfaat dan tujuan. Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi peningkatan efisiensi operasional, memberikan nilai yang maksimal bagi perusahaan, mendukung tujuan bisnis, dan memastikan adaptif yang cenderung terhadap perubahan lingkungan bisnis. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan, memperbaiki efisiensi operasional, dan memastikan bahwa Forecoffee tetap relevan dan kompetitif dalam industri coffee shop yang terus berkembang. Identifikasi masalah dan hasil identifikasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah dengan adanya aplikasi Forecoffee ini dapat meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan? 2. Apakah ada pengaruh antara persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan? Lalu hasil identifikasi. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari PT Forecoffee Indonesia melalui penggunaan aplikasi Forecoffee dan pengumpulan dokumentasi tentang proses bisnis teknologi di dalamnya. Selanjutnya, penulis menjadikan data ini dengan menganalisis menggunakan metode analisis SWOT. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amalda. Sejarah singkat perusahaan. Forecoffee adalah startup kopi retail yang didirikan pada tahun 2018 yang berbasis online to offline. Forecoffee memiliki visi untuk menjadi pelopor the new coffee culture di Indonesia dan Singapura. Dengan menekankan kepuasan pelanggan dan inovasi produk, dan misi yang dibangun Forecoffee yaitu lebih dari sekedar menyajikan kopi berkualitas. Melalui tagline Green the Essential, Forecoffee mengajak konsumen untuk fokus dan menghargai proses dan hal-hal yang berarti di dalam kehidupan di tengah dunia yang serba cepat. Melalui 11 kopi berkualitas dengan menggunakan kopi 100% biji kopi Arabica lokal, Forecoffee menyajikan kopi dengan standar tinggi melalui barista terampil. Forecoffee sebagai perusahaan kopi rintisan di Indonesia menjalankan berbagai kegiatan bisnis yang mencakup inovasi, produk, ekspansi, gerai, dan kolaborasi dengan mitra strategi. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang dihubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Struktur organisasi menentukan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Di sini ada yang pertama ada struktur brand marketing team, dan yang kedua ada struktur campaigns dan performance team. Selanjutnya proses bisnis TI. Yang pertama ada tampilan awal aplikasi Forecoffee, yang kedua ada tampilan motor, yang ketiga ada tampilan menu,
Yang keempat ada tampilan checkout. Yang kelima ada tampilan metode pembayaran. Yang keenam ada tampilan saat sudah memesan menu. Yang ketujuh ada tampilan riwayat pemesanan. Dan yang terakhir ada tampilan menu profil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, Threat digunakan dalam menilai kondisi keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah hasil analisis SWOT. Yang pertama adalah Strengths atau kekuatan. Parkopi menyediakan aplikasi khusus yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara daring, mengumpulkan poin, dan mendapatkan penawaran khusus sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, dengan banyak lokasi di berbagai kota, Parkopi memiliki cakupan pasar yang luas. Yang berikutnya adalah kelemahannya atau weakness. Dari weakness yang pertama, banyakkan driver kopi berada di kota-kota besar, sehingga para pelanggan di kawasan luar kota mengalami kesulitan untuk mengaksesnya. Yang kedua, jika dibandingkan dengan sejumlah kopi-kopi lainnya, harga per kopi cenderung lebih mahal, yang bisa jadi menghalangi akses bagi konsumen dari kalangan menengah ke bawah. Yang berikutnya adalah peluang atau opportunities. Opportunities yang pertama, Parkopi bisa mengembangkan jaringannya ke kota-kota kecil guna menarik lebih banyak pelanggannya. Yang kedua, Parkopi dapat terus melakukan inovasi dengan meluncurkan berbagai menu baru yang kreatif dan sesuai dengan perkembangan pasar. Yang berikutnya adalah ancaman atau threats. Ancaman yang pertama, banyaknya kompetitor baik dari dalam maupun luar negeri di bidang kopi seperti kopi kenangan, Ganyu Jiwa, dan Starbucks menghadirkan persaingan yang sengit di segmen ini. Yang kedua, harga biji kopi serta bahan baku lainnya dapat mengalami pergerakan yang mungkin berimbas pada biaya produksi dan harga jual barang. Yang berikutnya adalah strategi SO atau Strength Opportunities. Dengan memanfaatkan aplikasi Parkopi yang telah dikenal luas, Parkopi dapat memperluas jangkauan mereka ke kota-kota kecil dan menengah. Pendekatan ini dapat diperkuat melalui promosi khusus di aplikasi serta kolaborasi dengan layanan pengiriman setempat. Yang berikutnya adalah strategi WO atau strategi Weakness Opportunities. Yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan dan dalam hal diferensiasi, Parkopi dapat mempertimbangkan untuk menghadirkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan yang dapat terurai secara hayati dan kopi organik. Hal ini dapat menarik minat konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta memungkinkan merek untuk menunjukkan keunikannya dibandingkan dengan kompetitor. Kedua, Parkopi dapat menawarkan pilihan menu dengan harga yang lebih bersahabat atau menu ramah anggaran untuk menarik perhatian segmen pasar kelas menengah ke bawah, terutama di kota-kota yang ingin dijangkau melalui proses ekspansi. Yang berikutnya adalah strategi SD atau strategi Strengths Threats. Dengan penempatan gerainya di area pusat perbelanjaan dan perkantoran, Parkopi mampu menawarkan promosi yang sesuai bagi pelanggan di sekitarnya. Ini akan mempertahankan jumlah penjualan meskipun ada kemungkinan penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah strategi WT. Parkopi dapat membuat pemasaran untuk pemesanan daring dan pengiriman melalui aplikasi demi mengurangi ketergantungan pada outlet fisik, menekan biaya operasional serta menjangkau lebih banyak pelanggan. Kendala pada proses bisnis TI. Parkopi menghadapi beberapa kendala utama yang dapat mempengaruhi operasional dan pertumbuhannya. Salah satu kendala terbesar adalah persaingan yang sangat ketat di industri kopi, baik dengan merek lokal seperti Kopi Kenangan dan Ganyu Jiwa maupun merek internasional seperti Starbucks. Saat itu, ketergantungan pada gerai fisik menjadi tantangan karena perubahan kondisi pasar, seperti penurunan pengunjung di pusat perbelanjaan atau perkantoran, dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi penjualan. Selain itu, dengan tren gaya hidup sehat yang berkembang, banyak konsumen yang mulai beralih ke pilih minuman yang lebih rendah gula atau berbasis plant-based, yang bisa mengurangi minat pada produk kopi tradisional. Solusi dari kendala tersebut, untuk mengatasi kendala-kendala yang menghadapi, Parkopi perlu menerapkan beberapa solusi strategis untuk menghadapi persaingan ketat. Parkopi bisa memperkuat brand loyalty melalui program rewards dan berinovasi dengan memberikan produk baru yang unik dan sesuai dengan tren pasar, seperti kopi berbahan dasar plant-based atau minuman sehat rendah gula. Menyediakan variasi harga produk yang terjangkau seperti paket bundling atau menu spesial juga bisa menarik pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga. Untuk mengatasi fluktuasi harga bahan baku, Parkopi dapat menjalin kontrak jangka panjang dengan
pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan melakukan diversifikasi pemasok guna mengurangi ketegangan pada satu sumber. Kesimpulan dari proposal ini adalah bahwa Warkopi sebagai startup kopi berbasis online to offline di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam industri kopi shop yang terus berkembang. Melalui pemanfaatan teknologi dan pendekatan inovatif, Warkopi mampu menciptakan pengalaman untuk bagi konsumen. Berdasarkan analisis Warkopi keunggulan pada aplikasi pemesanan yang memudahkan konsumen serta jaringan generasi yang luas, namun menghadapi tantangan dari harga yang relatif tinggi dan persaingan yang ketat. Untuk mempertahankan daya saing dan variasi, strategi seperti ekspansi ke kota-kota kecil, inovasi menu, dan penawaran produk dengan harga yang tidak terjangkau diusulkan sebagai langkah strategi untuk menarik segmen konsumen yang lebih luas. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.